tanggapan Anda tentang keterangan ahli Anda yang menurut JPU tidak sah di mata hukum karena salah satunya adalah Prof. Bembeng Ong yang dianggap masuk secara ilegal ke Indonesia karena menggunakan visa kunjungan. Menurut Anda, masih bisakah diterima sebenarnya keterangan dari ahli yang Anda hadirkan? Iya pasti dong, 100% dong. Urusan di luar keimigrasi kan urusan pribadi-pribadi masing-masing. Apalagi kan dia sendiri kan tidak keberatan waktu di persidangan. Ketiga, bahwa hakim sendiri kan sudah menerimanya sebagai ahli. Dan tegas-tegas ahli mengatakan itu urusan kalian, kan begitu. Jadi saya kira nggak ada masalah itu ya. Terlalu dangkal analisa seperti itu menurut saya. Tidak relevan gitu. Bang Oto, mungkin bisa diceritakan apa yang disampaikan Jessica kepada Anda jelang sidang tuntutan tadi ataupun tadi sebentar setelah sidang tuntutan ini? Kalau setelah sidang ini, dia nggak mau apa-apa. Dia hanya nangis saja. Air matanya saya lihat keluar. Tapi dia tahan gitu ya. Nah, kalau sebelum sidang dia bilang, nanti saya diapain? Dia bilang, ya saya yakin Anda pasti dituntut. Saya bilang, cuma berapa tahun saya nggak tahu. Karena dari sikap jaksa, ini kelihatannya tidak akan ada niat untuk melakukan tuntutan bebas. Walaupun mereka tahu sebenarnya fakta-fakta itu tidak kuat. Ya banyak faktor lah saya jelasin sama dia. Oh begitu, terus gimana dong nasib saya? Dia bilang ya nasibmu ya tergantung kepada hakim. Berdoalah, mudah-mudahan hakim bisa diberikan kekuatan sama Tuhan, berani menegakkan hukum dengan benar. Karena saya yakin kalau umpamanya hakimnya kuat, ya saya yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka untuk bisa membebaskan Jessica. Baik, ini terkait dengan nasib Jessica. Anda sebagai penasihat hukum menyiapkan apa untuk pledoi nanti? Saya ini kan secara hukum saya sudah melakukan apa yang terbaik menurut saya. Tinggal sisanya kan saya harus membuat pledoi yang terbaik. Pledoi terbaik itu adalah sesuai dengan fakta-fakta dan tidak ditambah-tambah seperti yang dilakukan oleh Pak Jaksa. Saya akan lakukan apa yang sebenarnya gitu. Nah, jadi tapi itu kan upaya. Tapi kalau kita mengandalkan diri sendiri kan nggak bisa. Ya kita harus mengandalkan Tuhan lah, ya kan? Kalau saya terus terang aja dalam hidup saya nggak mau mengandalkan diri sendiri. Hanya Tuhan menjadi yang andalan kita. Demikian juga sama Jessica saya katakan, Jessica, kamu juga harus mengandalkan Tuhan. Kalau andalkan diri sendiri atau andalkan saya, kamu salah. Saya pembela di dunia ini, tapi pembela saya yang paling agung adalah Tuhan. Jadi minta pertolongan Tuhan lah agar Tuhan yang membela kamu, saya bilang. Jadi saya bilang sama Jessica, ya kalau aku lakukan ini kan terbatas. Pertolonganku terbatas. Tapi pertolongan Tuhan tidak terbatas. Baik. Itu saja yang disampaikan sama Jessica tadi. Baik, Bang Oto, kita sedikit kembali kepada persidangan. Tadi dalam persidangan sebelum terakhir, Jaksa Penuntut Umum membacakan ada 6 poin yang memberatkan Jessica, namun tidak ada yang meringankan. Ini bagaimana menurut Anda? Itu sebabnya saya katakan, kelihatannya jaksa ini kan pokoknya niatnya kan pokoknya menghukum, meringankan. Dia kan masih muda. Ya. Kalau mau akal sehat kan kalau orang muda itu kan pasti kan ada yang meringankannya dong. Dia masih muda, itu paling tidak kan begitu kan. Tapi ini kelihatannya ditutup pintu oleh sama Pak Jaksa ya. Nah, jadi ya tapi itu hak dia kan mengatakan itu. Nah yang penting bagi kita adalah bagaimana bekerjanya hukum lah gitu loh. Nanti akan kita lihat ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pemilihan terbaik. Jutaan rakyat Indonesia nanti akan melihat fakta-fakta persidangannya. Dan mudah-mudahan hakim juga nanti bisa melihatnya dengan baik pula gitu. Gitu. Nah ini tadi juga Anda mempermasalahkan tentang keterangan dia yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Itu mungkin berdasarkan dari foto yang pernah dibawa keluarga, di mana memang ada ruam merah di wajah Mirna pada saat itu. Sebenarnya Bang Oto, menurut Anda dalam persidangan bisakah bukti ini diterima? Nggak bisa dong. Kalau ada bukti di luar persidangan itu nggak bisa ditampilkan di persidangan. Sehingga Pak Binsar mengomentari bukti yang di luar persidangan itu sebenarnya nggak boleh. Ya itu salah besar itu. Karena bukti-bukti itu harus ada dalam berita acara gitu loh. Kalau foto-foto kan bisa hari ini saya bikin biru, besok merah, bisa kelabu, besok pink kan bisa. Itu kan urusan percetakan itu kan gitu. Jadi nggak relevan itu sebenarnya gitu loh.
paling penting buat kita adalah bahwa selama persidangan ini telah ada bukti yang paling prima, yaitu bahwa di dalam tubuh korban itu tidak ada sianida. Ya. Berdasarkan bukti B4. Ya, hasilnya adalah 70 menit setelah meninggalnya korban, dia ambil cairan dari tubuh korban, hasilnya negatif. Ini yang tidak bisa dibantah oleh jaksa. Itu akan masuk dalam materi Itu pleno. salah satunya. Sebab mau berapa banyak pun sianida ada di dalam gelas, tapi kalau umpamanya itu diminum Mirna, maka pasti kan harus ada di dalam mayat, di dalam tubuh Mirna. Ya kan? Kalau ada sianida diminum oleh Mirna, maka di dalam tubuh Mirna akan ada sianida. Faktanya di dalam tubuh Mirna tidak ada sianida. Lantas bagaimana jaksa bisa menjelaskan ini? Jadi benarlah kata ahli Mr. Byron mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi karena waktu Mirna meminum kopi itu sebenarnya sianidanya tidak ada. Tetapi setelah Mirna meninggal, maka dimasukkanlah sianida ke dalam kopi itu, ke dalam gelas. Itu kemungkinannya. Sebab gampang sekali. Kalau ada kopi diminum Mirna, di dalam tubuhnya pasti ada kopi. Kalau ada sianida diminum Mirna, maka di dalam tubuhnya ada sianida. Nyatanya nggak ada sianida. Nah, ini tidak ada sianidanya itu, bukti negatif ini bukan bukti saya. Itu adalah bukti jaksa. Apakah jaksa mau mengabaikan bukti dia? Kalau jaksa mengabaikan bukti dia, berarti seluruh bukti-bukti itu tidak boleh lagi dipakai. Dasar dakwaan adalah hasil lab krim. Ya. Hasil lab krim ini diajukan oleh jaksa sebagai dasar dakwaan. Kalau dia sendiri mengatakan itu tidak benar, ya nggak lucu dong. Berarti dakwaan dia sendiri juga tidak benar. Nah, tadi dia mengatakan bukti negatif itu sebenarnya harus ditafsirkan seakan-akan adalah tidak cukup bukti, tidak cukup jumlah untuk memeriksanya. Sampel seperti itu. Tidak cukup sebagai sampel. Nah, kalau tidak cukup bukti sebagai sampel, maka harus dilaporkan tidak cukup sebagai sampel, bukan hasilnya negatif. Nah, ini saya katakan itu permainan kata-kata. Tapi ini saya kira tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena ini hasil lab krim. Semua orang di dunia tahu, kalau pergi ke laboratorium diperiksa negatif, ya tidak ada sianida, itu aja. Jadi saya kira ini yang tidak bisa. Jadi karena tidak ada sianida di dalam tubuh Mirna, maka berarti matinya Mirna bukan karena sianida. Kalau matinya korban bukan karena sianida, berarti tidak ada pembunuhan. Kalau tidak ada pembunuhan, tidak ada kasus. Baik. It's very simple sebenarnya gitu loh. 340 tentang pembunuhan berencana dengan menggunakan racun. Dengan racun, Menurut Anda ya. harus ada racun. Harus ada racun korban. dalam tubuhnya. Berapa ton juga ada di gelas, kalau tidak dalam tubuh itu tidak bisa dipastikan kematian karena sianida. Jadi ini namanya saya katakan jaksa telah jump to the conclusion, melompat konklusi dia. Belum bisa ditentukan matinya korban karena sianida, dia sudah cari tersangka. Ini aneh nih. Mestinya tentukan dulu matinya korban ini karena sianida, baru dicari siapa pelakunya. Nah, ini enggak. Pelaku dulu ditangkap, baru dipersoalkan ini mati karena apa? Ternyata matinya bukan karena sianida. Itu faktanya. Tapi tetap juga dituntut 340, 20 tahun lagi. Makanya saya katakan ini kan aneh gitu loh. Jadi mudah-mudahan nanti di dalam pledoi kita bisa jelaskan semuanya inilah nanti. Ya, saya kira begitu demikiannya. Anda tetap akan berjuang untuk bebasnya Jessica Kumala pasti, Wongso, ya? Pasti saya sebagai lawyer akan tetap berjuang demi kebenaran. Ini karena Anda pengacara Jessica atau Anda melihat ini Tidak. fakta? Saya kira jutaan orang boleh kalau dibuat umpamanya sekarang angket, ya, angket. Berapa orang yang mengatakan Jessica bersalah dan tidak bersalah? Saya yakin 95% sudah mengatakan Jessica tidak bersalah. Dulu waktu saya pertama kali menangani kasus ini, saya tahu lebih kurang 95% semua menyalahkan Jessica bersalah. Saya dibully habis-habisan pada waktu itu. Tetapi sekarang semua yang membuli saya itu mengatakan sorry Ot katanya, tapi sekarang kami yakin Jessica tidak bersalah. Baik. Gitu. Baik, ya. terima kasih Bang Ya. Oto sudah berbincang bersama kami. Kita tunggu nanti materi pledoinya seperti apa tanggal 12 Oktober 2016, hari Rabu depan begitu ya Bang. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama dengan penasihat hukum dari Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan. Dan kita akan kembali dulu bersama dengan Tiwi di studio. Tiwi.
Ya, itulah laporan langsung dari rekan kami Laura Elvina langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang baru saja mewawancarai pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso Oto Hasibuan yang sempat mengatakan bahwa pernyataan tuntutan jaksa yang menyatakan Jessica mengambil 5 sianida dari tas Jessica dibantah dengan tegas oleh Oto. Kemudian Oto juga mengatakan bahwa tuntutan JPU berdasarkan 2 alat bukti yang ditujukan ke terdakwa.